Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tapi ya ikhwah, kita lanjutkan materi kita. Masih dalam hadis la taqdab faraddada miraran. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-17. Dibaca Bapak Trihana, monggo. Ya. Hadis ke-17. Ya. Sabi'a. Iya. Abi Ya'la Jadda ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum Fa'ahsinu fa'idha qataltum fa'ahsinu islata wa'idha dafa'tum fa'ahsinu hatta wa'idha ahadu syamrata wa'idha dari hadap orang muslimun. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita sampai pada al-hadis sabi'a asyara. Jadi angka ini kan 17. 17 itu berarti belasan. Kalau belasan itu biasanya mabni atas fathah. Gitu ya. Nah, jadi dibaca mabni atas fathah. Angka berapa? 11 sampai 19. Sehingga bacanya al-hadisu as-sabi'ah. Itu alasannya kenapa as-sabi'u. Biasanya kan alif lam ketemu alif lam kan nat man'ud. Ya kan? Nat man'ud. Tapi bacanya bukan al-hadisus sabi'u, tapi apa? Al-hadisus sabi'ah. Ya. Al-hadisus sabi'ah asyara. Hadis yang ke-17. Ya, hadis yang ke-17 an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad ibni Ausin. Abu Ya'la ini adalah kunyahnya. Adapun namanya adalah Shaddad ibni Ausin, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah telah memerintahkan. Jadi kata di sini maknanya amaro. Maknanya apa? Amaro, memerintahkan. Atau juga bermakna syara'a. Apa syara'a? Mensyariatkan. Juga bermakna aujaba, mewajibkan. Gitu ya. Maknanya memang banyak. Kataba maknanya amaro, memerintahkan. Syara'a, mensyariatkan. Atau aujaba, mewajibkan. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah memerintahkan, menetapkan ya, al-ihsana, untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat baik. Ala kulli syai', dalam hal apa? Segala sesuatu. Ala kulli syai'in, ya. Fa'idha qataltum, maka apabila kalian membunuh, ya, fa'idha qataltum, maka apabila kalian membunuh, fa'ahsinul qitlata, maka ahsinu, berbuat ihsanlah dalam apa? Membunuh. Berbuat baiklah dalam membunuh.
Fa'ahsinul qitlah lah. Berarti bunuhlah dengan cara yang terbaik gitu. Fa'ahsinu qitlata. Sehingga ahsinu di sini adalah fi'il amr. Ya, adalah apa? Fi'il amr dari apa? Ahsana. Yuhsinu. Ihsanan. Ahsin. Berbuat baiklah itu ya ahsin. Ya. Fa'ahsinul qitlata. Maka apa? Berbuatlah baik dalam hal apa? Al-qitlata, dalam hal membunuh. Wa idza, dan apabila dabahtum, apabila kalian menyembelih, dabahtum dari dabahayat yatbahu, dabahayat bahu, qatala yaqtulu ya. Wa idza dabahtum, dan jika kalian menyembelih, fa'ahsinu dibhata, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya, ini fa'ahsinu adzibhata. Nah, ahsinu ini sama juga fi'il amr. Mana fa'ilnya? Wawu jamaah. Sedangkan adzibhata di sini kenapa nasab? Sebagai maf'ul bihnya. Nah, fa'ahsinul qitlata, fa'ahsinul dibhata, ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bihnya. Wal yuhidda, wal yuhidda, ini fi'il apa ini? Coba, wal yuhidda ini fi'il apa ini? Fi'il apa? Mudhari'. Bagus. I'rabnya apa? I'rabnya apa ini Mas Arif? Wal yuhidda, apa i'rab dari wal yuhidda di sini? Mansub. Kenapa mansub? Diawali apa? Al-Qasam. Sahih Bapak Ahmadi, i'rab fi'il mudhari'nya adalah nasab. 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 Kenapa nasab? Apa ini Bapak Kris? Bapak Kristanto. Bapak Tri Saryono. Mas Ikhwan. Jazm. Kenapa jazm? Kemasukan lam amr. Ini lam amr. Wal yuhidda. Lam amr di sini lamnya disukun. Kenapa disukun? Karena didahului oleh huruf athof. Didahului huruf athof. Biasanya kan liyun fik, liyadrus. Kan itu. Lam amr itu kalau di muhtarat memang diapakan? Di kasroh. Tetapi ketika didahului huruf athof, maka apa? Disukun. Wal yuhidda. Kemudian tanda jazmnya apa ini? Kenapa kok di fathah di sini wal yuhidda? Karena inilah jazmnya fi'il mudha'af. Mudha'af itu yang ada tasdidnya. Jazmnya fi'il mudhari' yang mudha'af
itu dengan ini, dengan fathah. Ya, meskipun nanti tetap pakai apa? Ya di sini kekhususan dari apa? Fi'il mudhoaf. Mudhoaf itu yang ada tasydidnya. Wal yuhidda. Nasabnya juga sama, pakai yuhidda juga. Yuhidda. Nasabnya yuhidda, jazmnya juga apa? Yuhidda. Marfu'nya yuhiddu. Ya, bagus. Wal yuhidda ahadukum. Ahadu kenapa marfu' di sini? Mas Guntur Aji. Ahadu kenapa marfu'? Bagus, ada fi'il, ada fa'il. Bagus. Syafrotahu. Syafrota kenapa nasab ini? Mas Arif. Syafrota kok nasab di sini? Sebagai maf'ul bihnya. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu wal yurih, yakni wal yuhidda ahadukum syafrotahu, dan hendaklah yuhidda itu menajamkan. Hendaklah apa? Menajamkan. Ya salam, ahlan. Ahadukum, salah seorang dari kalian, apanya? Syafrotahu ay sikinahu, apa? Pisaunya. Ya, sikinahu, apa pisaunya? Wal yuhidda ahadukum syafrotahu wal yurih. Nah ini kelihatan jazmnya. Ini lam amr, kelihatan jazmnya. Nah, wal yurih dabihatahu. Wal yurih. Yurih ini fi'il madinya apa ini? Bapak Ahmadi. Wal yurih ini kan fi'il mudhari' nih. Fi'il mudhari', apa fi'il madinya? Roha, hampir, hampir. Roha itu kalau sulasinya, kalau rubainya, roha kalau 3 huruf, kalau 4 hurufnya, rubainya, tinggal menambah apa? Hamzah di depan, maka menjadi iya aroha. Bagus. Aroha yurihu. Aroha yurihu. Nah ini ketika jazm karena ada lam amr ya. Lam amr itu kalau didahului huruf ataf berubah jadi sukun ya. Wal yurih. Nah, wal yurih. Asalnya dari yurihu. Ya, asalnya dari apa? Yurihu. Wal yurih. Nah, sudah wal yurih. Wal yurih. Wal yurih, maka hendaknya yurih itu membuat nyaman. Membuat nyaman, menyenangkan atau mengistirahatkan ya. Wal yurih dabihatahu, sembelihannya. Wal yurih dabihatahu. Nah, jadi di sini kita lihat fi'il mudhari' wal yurih itu adalah jazm. Kenapa jazm? Ada lam amr. Tanda jazmnya apa? Sukun. Nah, sekarang mana fa'ilnya ini? Coba mana fa'ilnya? Bapak Kris. Ada fi'il, pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdiruhu
Takdiruhu apa? Iya, bagus, Masya Allah. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kenapa? Karena kan fi'il mudhari'nya dengan ya. Ya, yurih kan itu. Sehingga fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Tahunya dari mana? Ya di sini. Ya yang mendahului fi'il mudhari'. Sekarang kembalinya kemana? Bapak Kris. Ahadu, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Wal yurih dabihatahu, hendaklah membuat nyaman sembelihannya. Yurih itu seperti contohnya apa? Menyenangkan, terus sebelum disembelih kasih makan, terus setelah disembelih itu nggak langsung dikuliti, kan gitu. Terus termasuk yurih di situ jangan diperlihatkan temannya dibantai gitu ya. Wah, diperlihatkan bakalnya kayak gini ya. Itu membuat matinya 2 kali gitu ya. Udah mati duluan sebelum disembelih. Itu nggak boleh. Wal yurih dabihatahu. Bisa bermakna apa? Ngasih makan, terus nggak menampakkan ketika disembelih. Sebagian jagal nggak gitu, setelah baru sembelih langsung dikuliti. Padahal belum mati beneran. Ya. Itu masih ada nyawanya. Nah, itu menyiksa. Menyiksa. Wal yurih dabihatahu rawahu Muslim. Jadi yang di sini adalah tentang ihsan ya ikhwah, berbuat ihsan dalam segala hal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan, bahkan membunuh orang kafir pun harus ihsan. Ya, nggak boleh cincang-cincang. Fa'idha qataltum fa'asinul qitlah, apabila kalian membunuh maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzibhah. Apa bedanya membunuh dengan menyembelih? Bedanya apa? Membunuh dengan menyembelih. Kalau membunuh itu apa? Ya, membunuh secara umum ya. Biasanya maksudnya di sini bebas membunuh secara umum. Tapi kalau menyembelih adalah di mana? Leher, kan itu leher. Membunuh ini bisa membunuh orang kafir, membunuh kisos ketika mengkisos, atau membunuh hewan lainnya yang enggak disembelih. Fa'asinu al-qitlata. Dan termasuk bentuk ihsan itu adalah menajamkan pisau. Ya, orang kok malah ngungkal neng ngarepe apa hewan nanti diungkal ya. Srek ya. Itu termasuk memperlihatkan temannya disembelih atau ngungkal di depan hewan sembelihan, ya itu termasuk ya. Nah, ini walau hidda ahadukum syafrotahu. Ada yang mempraktekkan saya sesuai sunnah Nabi sebelum nyembelih apa? Nah, diasah dulu. Tapi di depan hewan sembelihan. Wal yurih dabihatahu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang lughatul hadis. Dibaca Mas Ikhwan. وهذا في الغالب وليست قاعدة Muttaridatan. Iya. Walidzalika artinya apa naun nabi? Ya, artinya apa naun nabi? Jenis penyembelihannya di mana nggak ada?
Lafadz penyembelihannya di mana? Fidzalik. Walidzalika, oleh karena itu, nau'un nabi, jenis nabi. Jenis nabi fidzalik, jenis nabi dalam hal tersebut. Apa? Di sini apa? Dibaca bagaimana? Nawwa'a. Nawwa itu membagi jenisnya. Nah, membagi apa? Membagi jenisnya. Nawwa tanwi. Ya, baca fi'il. Dibaca fi'il. Kan kalau jenis nabi kan nggak ada. Nabi jenisnya jenis nabi ya. Nah, berarti ini apa? Nawwa'a. Ya, diterjemahkan. Apabila kalian menyembelih, apabila kalian membunuh, tidak dapat apabila kalian menyembelih, perbedaan antara membunuh dan menyembelih bahwasanya menyembelih dengan biasa dari keluar gerak dan daging yang dimakan dan membunuh dalam kasus lainnya. Pada umumnya. Ini pada umumnya bukanlah koridor yang paten. Bahwasanya ini pada umumnya. Rasulullah membaginya. Oleh karena itu Rasulullah SAW membaginya dalam hal itu. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Syukran ala husnil qiraah wa tarjamah. Masuk pada al-mufradat. Mufradat atau kosakata atau istilahnya lughatul hadis. Bahasa hadis. Idza qataltum, di sini ada lafadz idza qataltum dan ada pula idza dabahtum. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya? Al farqu bainal qatli wad dabhi. Itu apa? Perbedaan antara membunuh dan menyembelih. Al farqu bainal qatli wad dabhi. Adanya perbedaan antara membunuh dan menyembelih. Apa bedanya? An-nadzabha, bahwasannya menyembelih, daiman itu selalu. Daiman artinya adalah selalu. Jadi menyembelih itu selalu yakunu fi ma'kulil lahmi. Menyembelih itu selalu dalam hal apa? Yang dimakan dagingnya. Fi ma'kulil lahmi, yang apa? Dimakan dagingnya. Ya, menyembelih itu identik dengan apa? Sesuatu yang dimakan apa? Dagingnya. Yakunu fi ma'kulil lahmi. Menyembelih itu identik dengan apa? Hewan yang dimakan apa? Sembelihannya. Meskipun ada nggak hewan yang dimakan dagingnya nggak disembelih? Ada, contohnya apa? Lele, ikan-ikanan itu ya, ikan-ikanan. Terus termasuk yang nggak disembelih itu nahar sebenarnya ya, unta. Unta kan ditusuk ya, ditusuk sor gitu ya. Ya meskipun itu juga anak ya juga dikatakan menyembelih juga, cuma nggak dijatuhkan, nggak diane ya. Ya. Itu pada umumnya itu ya. Wal qatla, sedangkan membunuh fi ghairi dzalik. Itu identik dengan apa? Pada selainnya. Pada selain hal tersebut, pada selain yang dimakan apa? Dagingnya. Meskipun di sana juga ada membunuh tapi dimakan dagingnya. Apa itu? Bunuh ikan tadi. Membunuh ikan.
Tapi beliau jelaskan di wahada fil ghalib, wahada fil ghalibi, ini adalah pada umumnya, ya, pada umumnya. Jadi nyembelih itu pada umumnya adalah pada makanan yang apa? Daging yang dimakan. Nah, sedangkan membunuh itu adalah pada yang tidak dimakan dagingnya. Ada nggak? Nggak dimakan dagingnya tapi disembelih. Nggak dimakan dagingnya tapi disembelih. Adakah? Ada. Apa itu? Dimakan daging. Tidak dimakan apa? Dagingnya tapi disembelih. Ada. Hah? Sajen. Sajen. Oh, itu sajen. Disembelih tapi nggak dimakan dagingnya. Tumbal ya. Tumbal. Nah, disembelih tapi nggak dimakan dagingnya. Ya, sajen. Atau mungkin apa? ISIS kan nyembelih orang, disembelih ya. Tapi nggak sembelih. Nah, jadi nggak disembelih. Jadi bukan dipenggal lagi tapi disembelih pelan-pelan. Kan lebih menyakitkan disembelih daripada dipenggal lehernya. Sembelih kan alon-alon, seret, mesti seret gitu ya. Tapi kan medeni. Ya lebih sakit daripada dipenggal leher. Leher kan sama jelas langsung linding ke tanah. Ini beli tak dia kayak gitu ya. Makanya semakin tajam semakin bagus. Kalau nyembelih apa hewan? Apa? Kisos. Dipancung. Kisos ada dipenggal lehernya. Terus ya, dipenggal, putus. Iya. Iya, langsung gelinding kepalanya di kisos. Dan itu hukuman terbaik. Yang terbaik itu ya hukuman mati yang paling enggak menyakitkan tuh. Iya, enggak lama. Menyakitkan tuh kalau gantung, disembelih, terus disuntik mati. Kelihatannya juga turun, no? Tapi menyakitkan itu. Suntik mati, setrum, kan banyak. Apa? Digantung Saddam Hussein. Ya, menyakitkan itu. Gantung kita ya no, tapi gak enak getai, tapi menyakitkan. Apa nih keracunan juga sama. Batikus itu juga menyakitkan. Nah, menyakitkan. Ya. Terus apa? Wa hadza fil ghalibi wa laysat qaidatan muqaridatan, dan bukan kaidah pasti, bukan kaidah paten. Inna ma hadza fil ghalib, ini hanya dalam umumnya, ini hanya pada umumnya. Ini hanya pada umumnya. Walidzalika, oleh karena itu, nawwa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi jenisnya, membedakan, maksudnya adalah membedakan antara apa? Qataltum dengan apa? Dabahtum fi dzalik, dalam hal tersebut. Membagi jenisnya, membedakan jenisnya, membedakan apa? Jenisnya antara qataltum dengan dabahtum, bainal qatli wad dabhi. Nah ini beda, idza qataltum, idza dabahtum. Ya, dilanjutkan Bapak Ahmadi. Ya. Liuhidda liyahukkaha hatta, ada hatta berarti bagus.
qawiyatan Bagus. hatta takuna qawiyatan bil ibadah Bil mibrodi au bil ajali kama ya au ba'da ba'du jaza jazari hazarina. jazarina yaum. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Liyuhidda ahadukum syafratahu. Ini lam amr ya, maka kembali ke li. Nggak didahului huruf atof. Kan itu. Kalau sukun itu kalau didahului huruf atof wal. Tapi kalau huruf atofnya dihilangkan, jadi apa? Kasroh, kembali ke kasroh. Lam amr itu kasroh secara asal. Jadi sukun ketika didahului apa? Huruf atof. Sehingga bacanya liyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang dari kalian itu menajamkan pisaunya. Syafrah itu sikin. Syafrah itu apa? Sikinahu pisaunya. Wal yurih dabi tahudan buat nyaman apa? Hewan sembelihannya. Ai liyahukkaha. Sama. Lam di sini lam amr. Sehingga bacanya bagaimana? Liyahukkaha. Hendaklah dia apa? Mengasahnya. Liyahukkaha, mengasahnya, mengikirnya gitu ya. Liyahukkaha. Ini juga mudhoaf, maka apa? Liyahukkaha. Fi'il apa? Mudhoaf. Hendaknya dia mengasahnya. Hatta takuna qawiyatan, sehingga menjadi kuat. Hatta takuna qawiyatan, sehingga menjadi kuat. Nah, mengasahnya dengan apa? Bil mibrodi, dengan kikir atau grindo ya. Bil mibrodi dengan apa? Dengan kikir ya, dengan kikir atau apa? Dengan gerinda, PDIP, PSI gitu ya. Iya, dengan itu grindo, bukan gerinda, tapi apa? Grindo. Nah, ya. Ditajamkan. Ya. Tapi nggak boleh untuk menyembelih apa? Menyembelih banteng atau gajah itu boleh nggak? Boleh nggak? Menyembelih banteng dan gajah, terutama nyembelihnya di Solo, boleh nggak? Kandang banteng jadikan kandang gajah boleh nggak? Diubah, boleh nggak mas? Kandang banteng dijadikan kandang apa? Kandang gajah. Nah ini kama sebagaimana yaf'alu ya ba'dul jazarina, sebagaimana sebagian jagal melakukannya. Jazarin itu adalah apa? Jagal jazari, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jagal. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Sebagian jagal. Nah, al-yauma, pada hari ini. Jadi mengasahnya dengan kikir atau apa? Hajar, batu. Dengan apa? Dengan batu. Kalau kita ya ungkal lah. Tahu ungkal ya? Ungkal. Hajar ini ungkal. Dengan ungkal. Karena ungkal ya batu. Syafratahu. Asyafratu huna as-sikinu. Asyafrah di sini maknanya adalah apa? As-sikinu. Apa? As-sikinu. Ya.
Iya, menajamkan. Pisau ya, asikinu. Syafrah maknanya sikin, pisau, golok gitu ya. Ya, Kalau entong tuh dari endong. Iya. Ya endong, ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada ulama yang mengharamkan karena itu termasuk khabis, menjijikkan. Ada yang menghalalkan karena itu nggak khabis, bukan menjijikkan. Karena ada yang nggak jijik, terus terus kembali ke hukum asal. Hukum asal makanan adalah halal. Jadi yang menghalalkan itu dalil khabis, dalil jijik itu nggak pas, atau nggak pas kalau diterapkan ke mana, di entung tadi. Jadi memang sebagian ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Apa? Ya kan beda. Kalau sembelih itu adalah yang memang ada lehernya dan keluar darahnya, sembelih. Nek entung yang nggak bisa disembelih, nggak bisa disembelih. Nah, begitu juga nggak disembelih kan, nggak langsung dimasukkan ke mana, wali. Nah, di panas. Begitu juga sama kalau kita baca pendapat itu, ada yang mengharamkan alasannya hasyarat yang menjijikkan. Hasyarat, ada yang menghalalkan. Yang pasti kalau keong halal. Keong halal. Gitu nggih. Jadi beda memang antara keong dengan bekicot. Ada alasannya, ada yang bekicot tuh haram. Kenapa? Nggak bisa disembelih. Nggak bisa disembelih. Ya memang nggak sembelih di mana itu. Ya. Nah, itu juga sama. Kalau termasuk hasyarat yang menjijikkan, maka haram. Termasuk hasyarat yang menjijikkan. Cacing menjijikkan nggak? Nah, maka mereka khobis ini makna wayu harimu alaikumul khobais. Jadi menghalalkan yang khobis itu, para ahli tafsir beda-beda pendapat. Ada yang khobais itu artinya adalah ya menjijikkan. Ada yang khobais ini al-muharramat, mengharamkan apa-apa yang diharamkan. Dan yang khobis ini patokannya, khobis jijik itu adalah standar orang yang fitrahnya lurus. Yang fitrahnya lurus itu jijik gitu. Cacing ya umumnya masyarakat gimana? Nah, jijik kan gitu, jijik kan. Nah, itu standarnya. Menjijikkan adalah standarnya orang yang normal itu jijik kan gitu. Baik, sampai sini ya ikhwah materi kita. Insya Allah bisa kita lanjutkan lagi untuk muhadasahnya. Masih jilid 1 ya. Jilid 1, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan bismillah ta'ala. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.